Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan siap mengikuti pelajaran kita hari ini. Di kesempatan kita hari ini, kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran yang ketiga. Silakan disimak sampai habis videonya agar lebih dimengerti materinya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Terdiri dari 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PJOK, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktikannya. Pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan lokomotor? Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang gerakan lokomotor dan non-lokomotor, di mana gerakan lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat. Contoh dari gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola. Hari ini kita akan mempraktikkan 3 keterampilan tersebut dalam permainan rounders. Jadi apakah kalian tahu apa itu permainan rounders? Jadi permainan rounders itu adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rounders dengan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Nah, lapangan rounders ini berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya elalah 15 meter, ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Nah, ini adalah gambar dari lapangan rounders. Selanjutnya, peralatan yang digunakan yang pertama itu 5 tempat hinggap atau base terbuat dari keset. Masing-masing berukuran 40 x 40 cm. Kemudian, 1 tempat pelambuang atau bowler ukuran 40 cm dikali 40 cm. Kemudian yang ketiga ada kayu pemukul. Nah, ukuran kayu pemukul ini panjangnya 1 meter, garis tengahnya 7 cm, panjang pegangannya 48 cm. Kemudian peralatan yang digunakan selanjutnya yaitu adalah bola. Nah, ukuran bola ini kelilingnya 19 sampai 22 cm, kemudian beratnya 80 sampai 100 gram. Setelah kita selesai melakukan permainan rounders, nah kita akan menjawab pertanyaan berikut untuk mengetahui pemahaman kita tentang permainan rounders. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari permainan rounders ini? Nah, yang kita pelajari dari permainan rounders ini yaitu teknik berlari, melempar dan menangkap bola, serta memukul bola dalam permainan rounders dengan tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dalam bermain rounders? Manfaatnya yaitu melatih konsentrasi kita, kerjasama kita dengan teman, dan memiliki keterampilan ketepatan menangkap bola, serta melatih mengatur kecepatan kita.
Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kamu sudah dapat menguasai cara dasar bermain rounders dengan baik? Nah, kalau pertanyaan yang ketiga ini, jika kalian sudah menguasainya, kalian bisa menjawab bisa, dan jika belum, kalian bisa menjawab belum bisa. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kerja sama tim rounders kamu? Nah, kalian pernah ingat kembali bagaimana kerjasamanya? Apakah kerjasamanya tim sudah kompak ataukah belum? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang perlu ditingkatkan dalam permainan rounders di masa yang akan datang? Kalian bisa menjawab misalnya kerjasama dan pengertian antar sesama pemain dalam tim yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat mencapai kemenangan dengan mudah. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang kamu dapat lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, kira-kira kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, caranya bisa kita dengan merawatnya dengan baik, memeliharanya dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Perkembangbiakan generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses penyerbukan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini dibedakan berdasarkan dari nama asal serbuk sarinya. Adapun caranya dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri ini yaitu terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke bagian kepala putik bunga itu sendiri. Berikutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke bagian kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tumbuhan yang sama. Kemudian selanjutnya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun varietasnya berbeda. Selain itu, perlu diingat bahwa bunga memerlukan perantara serangga ataupun angin selama proses penyerbukan terjadi. Agar dapat membedakannya, berikut ciri-ciri bunga yang membutuhkan salah satu di antara perantara tersebut. Yang pertama, yaitu ciri-ciri penyerbukan bunga melalui perantara serangga. Ciri-ciri bunganya yaitu bentuk mahkotanya besar, warna bunganya mencolok, bunga mengeluarkan bau yang khas, kemudian bunga mampu menghasilkan nektar. Nah, ciri-ciri penyerbukan bunga melalui perantara angin, ciri-ciri bunganya seperti serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan, sehingga gampang dibawa oleh angin ya. Kemudian bentuk kepala sari besar, bentuk tangkai sari panjang, kepala putik berbulu dan terurai keluar dari bunga. Kemudian bentuk mahkota kecil atau bahkan tidak mempunyai mahkota.
Selanjutnya bagian-bagian bunga. Nah, bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, nah kemudian ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ada kelopak, dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga. Jenis bunga dapat dibedakan berdasarkan kelengkapan dan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga, seperti kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap yaitu kembang sepatu, anggrek, tomat, dan sebagainya. Kemudian, bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Misalnya tidak mempunyai mahkota atau tidak mempunyai benang sari. Itu adalah atau tidak mempunyai kelopak. Nah, itu contoh bunga tidak lengkap. Nah, contoh bunga tidak lengkap yaitu bunga kelapa, bunga kamboja, dan bunga Jepun Bali. Selanjutnya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga sempurna ini disebut juga sebagai bunga hermafrodit. Contoh bunga sempurna yaitu bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jamu, bunga kopi, dan sebagainya. Kemudian bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak, bunga jagung, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan tapi dengan campur tangan manusia. Yang pertama ada mencangkok. Nah, mencangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tanaman yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Keuntungannya lebih cepat menghasilkan tanaman baru serta dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Namun kekurangannya, tanaman hasil cangkokan akan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Kemudian yang kedua, ada setek batang. Setek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Sebagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat disetek. Contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat disetek bagian batangnya. Sedangkan mawar dapat disetek bagian tangkainya. Cara mensetek adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut akan menumbuhkan akar atau tunas baru. Kemudian berikutnya ada menyambung. Menyambung atau mengeten adalah menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda dengan bagian bawah atau akar dan pohon batang berasal dari satu tanaman. Menyambung bermanfaat menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya menggabungkan tanaman mangga yang memiliki akar kuat dan dalam namun buahnya tidak manis dengan mangga yang memiliki akar yang tidak kuat namun berbuah manis.
Nah, tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Cara tumbuhan dalam menghasilkan makhluk hidup baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari tunas, membela diri, spora, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi atau stolon. Yang pertama akan kita bahas adalah akar tinggal. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan atau dalam tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Kemudian berikutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Sekarang tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Cara memperbanyak tanaman cocor bebek sangat mudah karena cukup meletakkan daun cocor bebek yang sudah tua di atas tanah sehingga akan tumbuh tunas baru. Kemudian selanjutnya spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut, paku, dan suplir. Berikutnya adalah geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh geragi atau stolon adalah stroberi, arbel, antanan, dan rumput. Jadi ketika kita pada tanaman geragi ini, ketika ada tangkai yang menyentuh tanah itu bisa tumbuh akar ya. Nah, sehingga bisa menghasilkan tanaman baru. Nah, buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Jadi ini adalah contoh poster. Ini contoh poster tentang Dirgahayu Indonesia. Dan ini contoh poster tentang lingkungan. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu kesimpulan. Nah, untuk
Memahami kembali, di sini ada kesimpulan yang baik. Jadi kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan. Yang ketiga dimulai dari ke umum ke khusus. Kemudian menggunakan kosakata baku. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.